Siapa di sini yang masih belum tahu tentang Bitcoin? Koin digadang-gadang akan menjadi salah satu aset digital di masa depan yang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Tapi sebelumnya, pastinya kalian sudah memahami sejarah Bitcoin sendiri, cara kerjanya, dan apa perbedaannya dengan uang yang kita pakai sekarang. So, kita mulai aja. Bitcoin pertama kali diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Bitcoin muncul akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008. Bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama belasan tahun terakhir. Transaksi pertama di jaringan Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto yang mengirimkan 10 Bitcoin ke Hal Finney. Hal Finney adalah kontributor paling awal terhadap jaringan Bitcoin, dan ia merupakan beberapa orang yang langsung berhubungan dengan Satoshi Nakamoto. Pada 22 Mei 2010, ada seorang pria membeli 2 buah pizza dari Papa John yang menggunakan 10.000 Bitcoin. Transaksi ini kemudian populer sebagai Bitcoin Pizza Day karena ia merupakan transaksi komersil Bitcoin pertama, yang pada saat itu harga 1 Bitcoin tidak mencapai $1. Infrastruktur teknis yang ada di Bitcoin memiliki beberapa keuntungan, seperti tidak mudah rusak, mempunyai kualitas yang cenderung sama. Akibatnya, ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bitcoin juga tidak dapat dipalsukan dan mudah dibawa asal mengingat seed phrase wallet kalian. Nah, seed phrase adalah serangkaian kata yang memberikan akses ke dompet kripto kita. Ini berfungsi seperti kata sandi utama, sehingga kita dapat memulihkan aset kripto apabila kehilangan kata sandi. Kata-kata dalam seed phrase dihasilkan secara acak yang bisa membantu kita masuk ke wallet yang lupa sandi atau mungkin kehilangan handphone kalian. Oleh karena itu, frase-frase ini harus kalian catat dan disimpan di tempat yang aman, agar dapat digunakan saat diperlukan. Kalau saran gue sih mending dicatat di kertas saja ya. Seperti yang telah diketahui, Bitcoin adalah alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum digunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer karena kita bisa membagi file Bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep di balik Bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual-beli konvensional. Sehingga dengan memangkas biaya makelar, penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari Bitcoin adalah buku besar umum yang disebut dengan blockchain. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan Bitcoin. Dari sejak Bitcoin ditambang, semua transaksi dicatat. Sehingga, hal inilah yang membuat Bitcoin tidak mudah dipalsukan. Untuk cara kerja Bitcoin sendiri, bisa kita lihat dari penjelasan berikut. Bitcoin memiliki beberapa unsur, di antaranya adanya jaringan peer-to-peer, blok, blockchain, dan miners. Jaringan peer-to-peer dalam Bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai Bitcoin. Transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok. Blok-blok ini akan terjalin satu sama lain, sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan blockchain. Dan miners dapat memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan Bitcoin. Nah, miners di sini sangat berperan penting dalam meningkatkan value dari Bitcoin sendiri, selain permintaan pembelian oleh banyak orang. Miners atau penambang Bitcoin mempunyai peran penting. Salah satunya kita bisa lihat dari cycle yang terjadi pada Bitcoin sendiri, di mana cycle Bitcoin terjadi setiap 4 tahun sekali, yang mengakibatkan jumlah reward yang diberikan Bitcoin kepada penambang semakin sedikit. Coba kita lihat pada kejadian sebelumnya. Pada 2009, blok pertama Bitcoin ditambang oleh Satoshi Nakamoto dan mendapatkan reward sebesar 50 Bitcoin. Lalu pada tahun 2012, halving kedua terjadi, yang dimana para miners mendapatkan reward sebanyak 25 Bitcoin. Pada halving ketiga, tepatnya pada 2016, miners mendapatkan 12,5 Bitcoin. Lalu halving keempat terjadi pada 2020, di mana miners mendapatkan 6,25 Bitcoin. Dan yang terakhir, pada tahun 2024 atau tahun ini, Bitcoin mengalami halving kelima, yang dimana reward yang didapatkan oleh miner sebesar 3,125 Bitcoin. Dan untuk halving selanjutnya akan terjadi pada 2028 mendatang.
Kalau kalian perhatikan setelah halving terjadi, Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini karena jumlah pasokan Bitcoin yang semakin sedikit, dan didorong juga oleh minat pasar yang ingin membeli Bitcoin itu tinggi. Makanya nggak heran kalau semua orang banyak menunggu kesempatan ini yang terjadi 4 tahun sekali. Lalu bagaimana perbandingan Bitcoin dengan mata uang sekarang? Pertama, Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas pusat atau lembaga untuk mengawasi operasi. Tidak seperti mata uang sekarang, mereka dikeluarkan oleh bank sentral sebagai bentuk dari kewenangannya mengelola kebijakan moneter nasional, yang dimana ini bisa menimbulkan inflasi yang tinggi ataupun krisis ekonomi. Selanjutnya, Bitcoin memiliki jumlah suplai yang dibatasi, hingga 21 juta koin. Ini mengakibatkan harga Bitcoin sendiri makin lama makin mahal. Apalagi kalau semua orang di dunia membeli Bitcoin. Kebayang nggak sih harganya berapa? Sedangkan untuk uang yang sekarang dapat diterbitkan tanpa batas yang bisa mengakibatkan hiperinflasi jika dilakukan secara berlebihan. Bukannya makin bernilai, malah makin rugi. Terakhir, Bitcoin penerimaannya masih terbatas. Hanya dapat digunakan di toko-toko tertentu ataupun negara yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang yang kita gunakan sekarang, mereka bisa digunakan di semua tempat, mau belanja di warung Bu Sri ataupun nongki di warkop Pak Mamat. Gimana nih, sudah mulai paham sedikit kan mengenai Bitcoin sendiri? Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa baca white paper Bitcoin yang ada di deskripsi video. Tapi menurut gue, penjelasan tadi sudah cukup masuk untuk pemula yang baru belajar mengenai Bitcoin. So, segitu dulu penjelasan untuk video ini. Gua Pemuda Linglung, see you.